Langit serang mendung sore itu, seakan ikut bersedih atas nasib pasar tua yang semakin mencekam. Pasar itu dulu ramai, penuh tawa pedagang dan pembeli yang tawar-menawar dengan semangat. Tapi kini, yang terdengar hanyalah bisik-bisik ketakutan. Semua berubah sejak Rangga Bandrong datang, seorang pria bertubuh besar, berambut gondrong, dengan tatapan mata seperti kilat yang siap menyambar siapa saja. Konon, tubuhnya kebal bacok, dan sekali murkanya meledak, manusia bisa terpental belasan meter hanya dengan sekali hantam. Rangga bukan preman biasa, ia dulunya adalah seorang jawara Banten, dihormati dan disegani karena keilmuannya yang murni dan tidak dipakai sembarangan. Tapi entah sejak kapan hatinya berubah. Dendam lama pada dunia yang ia anggap tak adil, membuatnya membelok ke jalan kekuasaan. Ia mempelajari ilmu Bandrong, warisan jawara Banten yang melegenda karena kekebalan dan kekuatannya yang bisa menghancurkan batu dengan tangan kosong. Tapi ilmu itu kini dipakai bukan untuk melindungi, melainkan menindas. Dengan tangan besinya, Rangga merebut satu persatu lapak di pasar. Ia menetapkan uang keamanan dengan angka yang tak masuk akal. Mereka yang menolak, lapaknya dihancurkan, barang dagangannya dibuang, bahkan ada yang dipukuli sampai tak bisa berdiri. Polisi hanya datang sebentar, lalu menghilang seperti kabut pagi. Tak ada yang berani melawan. Rangga kebal bacok, begitu desas-desus yang menyebar, memperkuat aura mistisnya. Hari itu, Rangga datang lagi, berjalan perlahan di tengah lorong pasar. Sepatunya menginjak genangan air bercampur lumpur, tapi tak ada satupun yang berani menegur. Para pedagang buru-buru menunduk, pura-pura sibuk, menahan napas. Di belakangnya, 5 anak buah dengan pakaian preman mengekor, membawa pentungan dan tatapan penuh ejekan. Mereka berhenti di sebuah lapak buah baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di lapak itu, seorang kakek tua duduk bersila. Tubuhnya ringkih, namun sorot matanya tajam seperti elang. Ia menjual buah-buahan yang tampak segar, tertata rapi. Di atasnya tergantung tulisan, buah wira, segar dari alam, harga seikhlasnya. Anak buah Rangga tertawa mengejek. Harga seikhlasnya, di pasar ini tak ada yang ikhlas selain bayar upeti ke Bang Rangga. Namun kakek itu hanya tersenyum tipis, tidak gentar sedikit pun. Ia memandangi Rangga tanpa rasa takut, seperti menatap seseorang yang sudah lama dikenalnya. Tatapan itu membuat Rangga sedikit terusik. Ada hawa aneh yang menyelimuti lapak itu. Udara di sekitarnya terasa hangat, seperti bara yang tersembunyi di balik debu pasar. "Siapa nama lo, kek?" tanya Rangga. Nadanya merendahkan. Kakek itu menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab pelan namun tegas, "Orang sini manggil saya Wira. Saya cuma jual buah, bukan cari ribut." Rangga terkekeh. "Di pasar gue, jual damai juga harus bayar. Kalau enggak, buah lo bisa jadi abu." Tanpa disangka, senyum kakek Wira tidak pudar, malah semakin tenang. Angin tiba-tiba berembus dari arah lapak buah itu, membawa aroma jeruk dan mangga yang menyengat, namun juga hawa panas yang tak bisa dijelaskan. Sesaat, Rangga merasa keringatnya menetes tanpa sebab. Ia tak tahu, bahwa di hadapannya berdiri bukan sekadar kakek penjual buah. Tapi api lama yang kembali menyala, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun tidur. Sejak sore itu, lapak buah kakek Wira menjadi bahan bisik-bisik di kalangan pedagang pasar. Bukan karena buahnya yang segar atau harganya yang murah, tapi karena keberaniannya menatap mata Rangga Bandrong tanpa gentar. Tak ada yang pernah berani begitu sebelumnya. Bahkan preman-preman lama yang dulu menguasai pasar pun akhirnya tunduk di bawah sepatu Rangga. Tapi kakek renta itu, dengan keranjang buah dan tubuh kurusnya, justru membuat Rangga terdiam sesaat, seperti tercekik kenangan yang tak ingin dikenangnya. Esok paginya, pasar kembali berdenyut dengan pelan. Hanya lapak kakek Wira yang tampak ramai. Para ibu-ibu berdatangan, tertarik dengan harga seikhlasnya dan rasa buah yang katanya manis alami. Wira melayani mereka dengan tenang, penuh senyum, dan sesekali memberi potongan mangga gratis pada anak-anak kecil yang lewat. Tapi di balik senyum dan tangan keriput itu, tersembunyi sepasang mata yang selalu awas. Ia tahu, Rangga belum selesai. Dan keheningan adalah tanda bahwa badai akan datang 2 kali lebih besar. Benar saja, menjelang siang, salah satu anak buah Rangga, seorang pria botak bernama Komar, datang menghampiri lapak itu. Ia menjatuhkan 2 keranjang buah, menginjak beberapa apel, lalu menamparkan mangkuk uang yang dipakai kakek Wira untuk menyimpan recehan pembeli. "Gue kasih peringatan,
Kek, lo pikir lo bisa jualan gratis di wilayah Bang Rangga? Minggu depan, bayar. Kalau enggak, semua buah lo gue buat makanan tikus. Para pedagang hanya bisa menunduk. Tak satu pun yang berani membela. Tapi kakek Wira tak berkata apa-apa. Ia memungut buah-buah yang berserakan, memungut uang recehan dengan tenang, lalu duduk kembali seperti biasa. Tak ada amarah di wajahnya, hanya ketenangan yang dalam, seolah hatinya sudah dilatih untuk melewati lebih dari sekadar ancaman seorang preman pasar. Malamnya, Wira duduk bersila di dalam warung kecil yang ia sewa di dekat terminal. Di hadapannya, ada bara api kecil dalam wadah tanah liat. Ia mencelupkan tangannya ke bara itu, dan anehnya, api itu tak membakar kulitnya. Malah, kulit tangannya berpendar merah, seolah menyerap panas itu seperti tubuh menyerap cahaya pagi. Ia menarik napas panjang, lalu berdoa dalam bahasa kuno, mantra yang ia hafal sejak muda. Ajian tinju geni bukan sembarang ilmu. Ia warisan darah, warisan api, dan kini, nyala itu kembali ia panggil, pelan-pelan, dari dasar tubuh yang mulai renta. Keesokan harinya, seorang pemuda pedagang sayur bernama Raka menghampiri Wira. Kek, kenapa nggak lawan aja si Komar kemarin? Kita semua lihat, kakek bisa. Kami butuh orang seperti kakek buat usir mereka, kata Raka, setengah berbisik, setengah berharap. Wira hanya tersenyum, menggenggam pundak Raka dan berkata, "Nak, api yang menyala bukan untuk membakar sembarangan. Tapi kalau waktunya tiba, maka tak ada api yang bisa diredam, meski oleh besi sekalipun." Di sudut lain pasar, Rangga duduk di warung kopi, menatap ke arah lapak buah kakek Wira dengan mata menyipit. Tangannya mengepal, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan dari lawan manapun, ketidakpastian. Ia kebal terhadap senjata, kebal bacok, bahkan beberapa mengira ia abadi. Tapi kenapa dari balik tatapan tua itu, ia merasakan panas yang menyesakkan dada, seperti luka lama yang terbuka kembali. Dan di udara pasar yang perlahan terasa hangat itu, tak ada yang tahu, pertarungan dua kutub kekuatan lama sedang mendekat, dengan lapak buah dan pasar tradisional sebagai medan tempurnya. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah, seolah langit pun tahu ada bara yang sedang menunggu ledakan. Pasar masih seperti biasa, riuh tapi dalam kecemasan. Pedagang saling sapa, namun tak satu pun melewati lapak buah kakek Wira tanpa menoleh dua kali. Di balik senyum tuanya, mereka tahu, ada sesuatu yang menunggu untuk menyala. Dan mereka benar, karena hari itu, Rangga Bandrong sendiri yang datang, bukan lagi utusan atau anak buahnya. Dengan langkah berat seperti guntur, Rangga mendekati lapak buah Wira. Orang-orang mulai mundur perlahan, menyisakan ruang seolah pasar terbelah. Wira sedang memotong pepaya untuk anak kecil yang menatap lugu dari kejauhan. Ia tetap tenang, tak menoleh. Rangga berhenti 1 meter dari lapak itu, lalu menatap tajam buah-buah segar yang tertata rapi. "Lo masih jualan di sini, Kek?" "Masih, juga sok suci, padahal lo berdagang di tanah gue," ucapnya dengan nada mengejek. Wira meletakkan pisau kecilnya, menoleh perlahan. "Pasar ini bukan milikmu, Rangga. Ini milik rakyat, tempat hidup orang-orang kecil. Kau bukan raja, kau hanya orang yang tersesat jalannya," katanya pelan, tapi menusuk seperti belati dingin. Pedagang yang mendengar langsung menahan napas. Tak ada yang pernah bicara begitu pada Rangga, dan belum pernah ada yang selamat setelahnya. Mata Rangga menyala, wajahnya mengeras seperti batu. Ia tertawa singkat, getir, lalu menyentakkan kaki ke keranjang apel. Buah-buah itu terpental, beberapa pecah di tanah. "Lo pikir gue takut sama kata-kata? Lo pikir karena lo tua, gue akan biarin lo ngomong seenaknya?" Rangga lalu menjambak kerah baju kakek Wira, menariknya ke depan lapak. "Gue pernah kenal orang kayak lo, dulu. Tapi dia udah lama gue kubur." Tangan Wira bergetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena amarah yang ia tahan. Ia melihat mata Rangga dari dekat, mata yang dulu pernah ia lihat, bertahun-tahun silam, saat Rangga masih seorang pemuda pemarah yang belajar ilmu dari padepokan yang sama. Dulu, Wira adalah kakak seperguruan Rangga. Tapi ketika ilmu Bandrong disalahgunakan untuk membunuh orang tak bersalah, Wira lah yang mengusirnya. Dan kini, murid sesat itu kembali dengan dada membusung dan tangan kotor oleh kesombongan. Rangga mendorong tubuh Wira hingga jatuh. Seisi pasar membeku. Beberapa pedagang wanita menjerit pelan. Tapi Wira tidak membalas. Ia duduk perlahan, membersihkan tangannya dari debu,
lalu menatap Rangga yang masih berdiri tegak. "Tenagamu besar, Rangga, tapi jiwamu kecil. Kau mungkin bisa merobohkan tubuhku, tapi tak akan bisa menyentuh harga diriku," ujar Wira, lirih tapi tajam. Rangga menoleh, menahan amarah yang mulai mendidih. Ia tak biasa dilawan dengan kata-kata. Ia biasa menumbangkan orang dengan pukulan, bukan dengan batin. Tapi justru kata-kata itulah yang membuat dadanya terasa sempit, seolah masa lalu menamparnya lebih keras dari siapapun. Ia meludah ke tanah, lalu berkata, "Gue kasih waktu 3 hari. Kalau masih jualan di sini, lo bakal gue bakar hidup-hidup bersama buah-buah lo." Dan hari itu, seluruh pasar tahu, perang telah diumumkan. Tapi bukan sekadar perang otot. Ini adalah pertarungan dua ilmu tua, dua jiwa yang dulu satu aliran, kini jadi dua kutub berlawanan, api kesombongan melawan api kesabaran. Hari pertama setelah ancaman Rangga, pasar mendadak sunyi. Tidak ada tawa riang anak-anak, tidak ada teriakan ibu-ibu menawar harga. Semua pedagang seperti berjalan di atas pecahan kaca, waspada, takut, dan menahan napas. Namun lapak buah kakek Wira tetap berdiri, tak bergeming. Bahkan pagi itu, ia menambah 1 keranjang buah lagi di depan lapaknya, dengan tulisan kapur putih, gratis untuk yang lapar, bukan untuk yang tamak. Tindakan itu membuat beberapa pedagang muda terharu, tapi sekaligus khawatir. Mereka tahu, itu adalah cara Wira menyatakan, ia tidak akan mundur. Rangga Bandrong mengamati dari jauh, dari atas warung kopi tempat ia biasa duduk. Ia tidak tertawa, ia tidak marah, ia hanya diam, dengan rahang mengeras. Di kepalanya, kenangan masa muda berputar seperti pisau. Ia ingat siapa Wira dulu. Seorang pendekar muda yang disegani, yang dihormati oleh guru mereka. Bahkan, Rangga dulu sempat menganggap Wira sebagai abang kandungnya sendiri. Tapi semua berubah ketika ia mempelajari ilmu Bandrong lebih dalam, dan mulai tergoda untuk menguasai ilmu tanpa mengendalikan nafsunya. Di hari kedua, Rangga mengirim 2 orang untuk menghancurkan lapak Wira diam-diam saat malam. Tapi begitu mereka mendekat, salah satu dari mereka berteriak kesakitan. Tubuhnya terlempar ke belakang, terbakar ringan oleh semburan panas yang entah datang dari mana. Temannya lari, terbirit-birit, meninggalkan aroma gosong dan teror. Keesokan paginya, bekas luka di tangan preman itu membentuk pola aneh, seperti Raja Api kuno. Kabar itu menyebar cepat, dan nama Ajian Tinju Geni mulai berbisik kembali di pasar, nama yang dulu dianggap legenda, kini terasa nyata. Wira menghabiskan malam kedua dengan duduk bersila di dalam kamar kecilnya. Ia menyalakan dupa dan membakar serbuk akar merah dari gunung salak, bahan yang hanya digunakan untuk membangkitkan inti dari ajian. Dari mulutnya keluar lantunan doa Jawa kuno, dan tubuhnya perlahan diselimuti kabut panas tipis. Di telapak tangannya, muncul cahaya merah samar, berdenyut seperti jantung yang menyala. Ia tahu, tubuhnya tak lagi muda, tapi semangat dan jiwanya masih seperti dulu. Api tak mengenal usia, hanya kehendak. Di malam yang sama, Rangga duduk sendiri di sebuah ruangan kosong yang ia sebut sebagai ruang batin. Ia membuka baju, memperlihatkan tubuh penuh luka dan Raja Bandrong yang menyelimuti punggung dan dadanya. Dengan mengatupkan kedua telapak tangan, ia mulai menarik napas dalam-dalam, menahan udara selama 1 menit penuh. Ketika dilepaskan, tubuhnya bergetar, dan dari pori-porinya keluar kabut hitam, tanda ilmu Bandrong sedang bangkit. 3 hari, Wira, gumamnya. Setelah itu, lo bukan lagi buah yang manis, tapi abu. Hari ketiga, suasana pasar semakin tegang. Beberapa pedagang mulai mengemasi dagangan lebih awal. Anak-anak tak lagi diizinkan bermain. Bahkan polisi pasar pun tak berani campur tangan, karena mereka tahu, ini bukan perkara dunia biasa. Ini adalah pertarungan 2 makhluk lama yang turun gunung. Namun kakek Wira tetap tersenyum, menyapa, menjual buah, dan sesekali membagi air kelapa gratis untuk para pemuda. Hatinya tenang, karena baginya, jika harus mati, lebih baik dengan nyala harga diri daripada hidup dalam ketakutan. Sore itu, menjelang maghrib, langit berwarna oranye kemerahan. Beberapa warga pasar berbisik-bisik, besok, katanya mereka akan bertarung. Dan ketika matahari perlahan tenggelam, 2 bayangan muncul dari arah yang berlawanan, satu dari ujung utara pasar, berwibawa dan tenang, Wira. Satu dari selatan, tinggi besar, langkah berat membawa hawa panas dan tekanan, Rangga. Belum saling menatap, tapi seluruh udara pasar terasa seperti mendidih. Besok,
Akan jadi hari yang dicatat tak hanya dalam ingatan, tapi mungkin dalam sejarah pasar itu sendiri. Matahari belum sepenuhnya naik, namun pasar sudah lebih ramai dari biasanya. Bukan karena jual beli, tapi karena bisik-bisik orang-orang yang berkumpul diam-diam di sudut-sudut warung, lorong, dan belakang truk. Mereka datang bukan untuk belanja, melainkan menyaksikan akhir dari dua kekuatan lama yang selama ini mereka dengar hanya lewat cerita. Di tengah ketegangan itu, kakek Wira datang seperti biasa. Pundaknya membawa dua keranjang, satu berisi mangga harum manis, satu lagi berisi air kelapa muda. Namun tak ada yang salah lihat, di balik keranjang itu, selendang merah melilit pinggangnya, tanda seorang pendekar telah siap bertempur. Rangga muncul 30 menit kemudian, diiringi anak buahnya. Langkahnya tenang, tapi dari sorot matanya, jelas ia tidak datang untuk berbicara. Di tangannya tergenggam sebatang kayu hitam, bukan untuk senjata, tapi sebagai tongkat pemicu. Tongkat itu dulu diberikan oleh gurunya saat ilmu bandrongnya dianggap matang, tongkat pemanggil api kemarahan. Saat ia menancapkan tongkat itu ke tanah pasar, getaran kecil menjalar di permukaan, membuat beberapa genteng toko berderak. Wira meletakkan keranjangnya perlahan, menatap Rangga dalam diam. "Kau masih seperti dulu, Rangga. Membawa badai ke tempat yang hanya butuh angin sejuk," ucapnya tenang. Rangga tertawa kecil, tapi getir. "Dan lo masih kayak dulu juga, Wira. Sok bijak, sok pahlawan. Tapi lo, lupa, dunia udah berubah. Yang lemah bakal dilindas. Dan gue, adalah bajingan terakhir yang bakal lo temui sebelum lo jadi arang." Tanpa aba-aba, Rangga melompat. Tinju kanannya menghantam tanah, menyebabkan ledakan kecil yang membuat pedagang di sekitar terpental. Tanah merekah, dan dari balik retakan itu muncul hawa panas menyengat. Tapi Wira tidak mundur. Ia berdiri kokoh, lalu mengangkat tangan kanannya. Sekejap, dari telapak tangannya, menyembur api kecil, ajian tinju geni telah diaktifkan. Api itu melingkar seperti ular, melindungi tubuhnya dalam pusaran merah kemasan. Pertarungan pun pecah. Tinju Rangga menghantam udara, menciptakan gelombang panas yang membakar tenda plastik di dekat mereka. Namun Wira membalas dengan satu pukulan lurus, mengirim bola api kecil yang meledak tepat di kaki Rangga. Dentuman itu cukup untuk membuat anak buah Rangga terpental. Orang-orang menjerit, beberapa bersembunyi di balik kios, tapi tak ada yang berani lari, karena mereka tahu, ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah pertempuran jiwa dan masa lalu. Rangga menggeram, darah mulai menetes dari bibirnya. "Gue gak ngangka, lo masih simpan tenaga kayak gitu," katanya. Wira menjawab lirih, "Aku tak pernah menyimpan, aku hanya menunggu waktu yang tepat." Lalu, dengan satu gerakan cepat, Wira meninju udara. Bola api keluar dari telapak tangannya dan menghantam bahu Rangga. Daging gosong, bau terbakar menyebar. Rangga jatuh terduduk, matanya merah, bukan karena luka, tapi karena ego yang tercabik. Pasar sunyi, bahkan burung pun enggan bersuara. Wira berjalan perlahan mendekat, lalu berkata, "Belum terlambat, Rangga. Hentikan ini, aku tak ingin membunuhmu." Tapi Rangga menatapnya tajam, sambil tertawa dingin. "Lo pikir ini selesai? Ini baru pembukaan, Wira. Lo belum lihat bandrong yang sebenarnya." Ia berdiri lagi, tubuhnya mulai menghitam, dan dari balik kulitnya, muncul asap hitam pekat, ilmu bandrong hitam yang dulu dilarang bahkan oleh guru mereka. Langit mendung, awan menggulung. Orang-orang mulai sadar, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari bencana yang lebih besar. Tanah pasar bergetar ketika tubuh Rangga diselimuti asap hitam pekat. Darahnya menguap, kulitnya mengeras, dan dari pori-porinya muncul cabang urat berwarna gelap yang berdenyut seperti akar hidup. Wajahnya tak lagi seperti manusia, mata merah menyala, gigi mencuat seperti binatang buas. Inilah wujud asli dari bandrong hitam, ilmu terlarang yang hanya boleh dikuasai oleh mereka yang rela menyerahkan separuh jiwanya pada amarah dan kebencian. Wira menatap penuh luka, bukan karena takut, tapi karena sedih. Ia tahu, sahabat lamanya kini benar-benar telah tenggelam dalam kegelapan. "Lihat, Wira," teriak Rangga dengan suara serak namun menggelegar. "Inilah bentuk akhir kekuatan. Ini yang lo tolak dulu waktu guru nawarin. Dan sekarang, lo bakal tahu, kenapa ilmu ini dilarang." Dengan kecepatan luar biasa, Rangga melesat maju. Tinju hitamnya menghantam udara, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan lapak-lapak di belakang Wira. Seketika, pasar berubah seperti medan perang.
Kayu beterbangan, buah-buahan berserakan, dan tenda-tenda terbakar oleh semburan api dan tekanan. Wira berusaha menahan serangan, namun tiap kali tinju bandrong hitam menyentuh udara, kekuatan panas dan tekanan yang dihasilkan terlalu besar. Ia mundur selangkah demi selangkah, lalu bersila di tengah puing-puing. Dalam sekejap, ia menutup mata dan menarik napas panjang. Api dari ajian tinju geni mulai berputar lebih cepat di sekeliling tubuhnya. Aku tidak akan membunuhmu, Rangga, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu membakar hidup orang-orang tak bersalah, gumamnya. Tiba-tiba, cahaya merah menyala dari dalam dadanya, intisari ajian tinju geni telah diaktifkan sepenuhnya. Api dari tubuh Wira kini tidak hanya menyala, tapi melayang-layang seperti roh. Mereka berputar membentuk lingkaran pelindung. Ketika Rangga menyerang lagi, bola tinjunya seperti menabrak dinding energi panas yang tidak terlihat. Kau memang kuat, Rangga. Tapi kau lemah karena kau sendiri adalah musuh dari dalam dirimu, kata Wira dengan suara tenang namun menggema. Tubuhnya melayang sedikit dari tanah, dan bola-bola api kecil mulai berkumpul di kedua telapak tangannya. Sebuah formasi rahasia tinju geni yang belum pernah ia gunakan sejak puluhan tahun lalu. Rangga meraung, lalu mengayunkan serangan pamungkasnya. Tinju bandrong hitam menghantam tanah dan menciptakan pusaran energi kegelapan yang meluas seperti badai. Tapi Wira, dengan tatapan penuh cahaya, menerjang badai itu sambil meninju udara dengan dua tangannya. Bola api yang ia lepaskan menyatu menjadi naga merah menyala yang menerobos kegelapan. Ledakan hebat pun terjadi, langit seperti terkoyak, dan sinar merah serta hitam saling memakan satu sama lain di udara. Ketika debu dan asap mereda, orang-orang melihat dua sosok berdiri saling membelakangi. Wira berdiri terhuyung dengan tangan berdarah, nafasnya terengah. Rangga masih tegak, tapi kulitnya melepuh, dan mata hitamnya perlahan kembali menjadi mata manusia. Ia berbalik perlahan, tubuhnya gemetar. Kenapa, lo gak bunuh gue? Tanyanya pelan, hampir seperti anak kecil yang kehilangan arah. Wira memandangnya, menahan luka di perutnya, dan menjawab, karena yang perlu dibunuh, bukan kau, tapi amarahmu. Rangga ambruk, tak sadarkan diri. Langit yang tadi murka perlahan kembali terang. Angin berembus membawa aroma tanah dan arang. Pasar hancur, tapi jiwa-jiwa yang menyaksikan tahu, mereka baru saja melihat pertarungan antara dua zaman. Dan di antara puing-puing itu, Wira berdiri lemah, namun dadanya masih menyala oleh sisa api kebaikan. Rangga terbangun dalam gelap, kepalanya berat, tubuhnya seolah remuk dihantam ratusan palu. Ia mencoba bergerak, tapi hanya bisa menggerakkan jari-jarinya yang gemetar. Di sekelilingnya, bau arang dan tanah basah masih terasa kuat. Matanya berusaha menyesuaikan diri, dan akhirnya ia sadar, ia berada di sebuah gubuk tua di pinggir pasar, tempat dulu ia dan Wira sering berlatih saat masih remaja. Ingatannya datang bergelombang, pertarungan, naga api, dan suara Wira yang terakhir ia dengar, yang perlu dibunuh, bukan kau, tapi amarahmu. Air mata menetes, pelan namun pasti. Bukan karena sakit fisik, tapi karena kesadaran yang menamparkan. Selama ini ia hidup di bawah bayang-bayang dendam dan kebencian, membiarkan dirinya dikendalikan oleh ilmu yang mengorbankan jiwanya. Guru, aku gagal, bisiknya lirih. Di dinding gubuk, tergantung foto usang mereka bertiga, Wira, Rangga, dan sang guru yang kini telah lama tiada. Foto itu tampak buram, tapi kenangan yang ia simpan terlalu jelas untuk dihapus. Sementara itu, Wira duduk di beranda rumah sakit kecil di desa. Tubuhnya dibalut perban, dada masih terasa panas oleh sisa energi tinju geni yang memaksanya melewati batas. Dokter berkata bahwa Wira harus istirahat total, tapi dalam diam ia tahu, ia mungkin tidak akan pernah bisa menggunakan ajian itu lagi. Tinju geni telah menyerap sebagian besar energinya, dan sisa hidupnya kini tak lebih dari bara yang perlahan padam. Namun tak ada penyesalan, ia memilih jalan itu, demi menyelamatkan jiwa seorang sahabat. Beberapa warga pasar datang menjenguk. Mereka membawa buah, makanan, dan air hangat. Tapi yang membuat Wira tersenyum hanyalah seorang anak kecil yang datang sambil membawa seikat mangga muda. Ini dari ibu, katanya dulu kakek Wira suka jual mangga, ucap si bocah polos. Wira menatapnya lama, hatinya perih, tapi hangat. Ia tahu, hidup harus terus berjalan, dan kebaikan, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya. Di malam hari, Rangga berdiri di tepi sungai. Ia menatap air mengalir, membawa ranting dan dedaunan,
seperti hidupnya yang selama ini terombang-ambing tanpa arah. Ia membuka ikat kepala hitamnya, lalu melemparkannya ke air. "Cukup, aku sudah terlalu jauh," katanya lirih. Esoknya, ia muncul di depan rumah sakit, membawa sebuah kantong buah segar dan secarik surat. Ia tidak masuk, ia hanya meletakkannya di bangku dan pergi. Wira menemukan surat itu sore harinya. Tulisan tangan Rangga masih sama seperti dulu, tegas, keras kepala. Tapi isinya, penuh pengakuan. "Maafkan aku tak pantas jadi murid guru. Tapi kalau kau masih menganggapku saudara, doakan aku bisa menebus semuanya dengan jalan yang lebih baik. Aku akan pergi, bukan untuk lari, tapi untuk belajar jadi manusia." Wira memejamkan mata. Di dadanya, bara kecil tinju geni berdenyut, bukan karena marah, tapi karena haru. Malam itu, langit bersih. Bulan menggantung tenang di atas pasar yang masih porak-poranda. Tapi dari puing-puing itu, warga mulai membangun kembali. Lapak-lapak dibersihkan, tenda dipasang ulang. Di sudut pasar, seorang pedagang tua duduk menjajakan buah lagi. Ia bukan hanya penjual, tapi saksi hidup dari bagaimana dua kekuatan besar pernah bertempur dan memilih untuk tidak saling membunuh. Pagi itu, angin sejuk menerpa wajah Rangga yang sudah mulai terbiasa dengan perjalanan panjang. Ia berjalan tanpa tujuan yang pasti, namun hatinya merasa lebih ringan daripada sebelumnya. Perjalanan yang ia tempuh bukan hanya menghindar dari bayang-bayang masa lalunya, tetapi juga mencari arah yang belum pernah ia temui. Setelah pertarungan terakhir, dirinya seakan terbangun dari sebuah mimpi buruk yang tak pernah berujung. Wira, teman sekaligus lawannya, telah membuka matanya. Kini Rangga tahu, jalan yang ia pilih selama ini adalah jalan yang hanya membawa kehancuran. Namun, apakah ada jalan lain? Apakah mungkin ia bisa menebus kesalahan yang telah dibuat? Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk pasar, Rangga berhenti. Ia duduk di sebuah warung makan sederhana, memandang keluar jendela yang terbuka lebar. Di sana, seorang anak lelaki tampak sedang berlatih tinju dengan ayahnya. Gerakan mereka sederhana, tetapi penuh harapan. Rangga menyaksikan itu dengan hati yang terenyuh. Dulu, ia pernah melatih diri dengan penuh keangkuhan, bukan untuk melindungi, tapi untuk menghancurkan. Kini, melihat ayah dan anak itu berlatih dengan penuh kasih, ia merasa dunia ini jauh lebih besar dari sekadar balas dendam. Rangga berjalan keluar dari warung, dan di bawah sinar matahari yang mulai terik, ia mengambil sebuah keputusan. Ia akan mencari guru yang benar-benar bisa mengajarkan jalan kehidupan yang sejati. Bukan jalan kekuatan, bukan jalan dendam, tetapi jalan untuk memahami hati dan hidup. Dengan langkah pasti, ia meninggalkan desa itu, meninggalkan kenangan tentang betapa jauh ia telah terjebak dalam kegelapan. Sementara itu, di rumah sakit tempat Wira dirawat, hari-hari berlalu dalam kesunyian. Meskipun ia tidak lagi bisa menggunakan ajian tinju geni dengan sempurna, namun ada kedamaian yang datang bersamaan dengan kehilangan energi tersebut. Wira sering duduk di beranda, memandangi pasar yang kini mulai kembali ramai. Orang-orang datang dan pergi, tak ada yang tahu betapa besar pengorbanan yang terjadi di balik pertempuran itu. Namun Wira tidak peduli, ia tidak mencari pujian atau penghargaan. Baginya, melihat orang-orang hidup dengan damai adalah segala-galanya. Satu malam, Wira terbangun dari tidurnya. Sebuah perasaan aneh mengusiknya, sebuah perasaan bahwa Rangga sedang berada di tempat yang jauh, mencari jawabannya sendiri. Wira tersenyum lemah, kemudian memejamkan mata. "Semoga jalan yang kau pilih, Rangga, bisa membawamu pulang. Tidak ada yang terlambat untuk berubah," bisiknya. Ia tahu, jalan hidup Rangga masih panjang. Seperti dirinya, Rangga akan menemukan cahaya meskipun harus menempuh jalan yang penuh tantangan. Hari-hari berganti, dan Rangga akhirnya sampai di sebuah lembah yang dikelilingi pepohonan hijau. Di sana, ia bertemu seorang pria tua yang sedang duduk menyendiri di bawah pohon besar. Rambutnya panjang dan putih, tubuhnya ramping namun penuh ketenangan. Rangga mendekat, dan pria itu membuka matanya perlahan. "Aku tahu kau datang untuk mencari sesuatu, anak muda. Tetapi sebelum itu, jawab satu pertanyaan untukku, apa yang ingin kau temukan di sini?" Tanya pria itu dengan suara yang dalam. Rangga terdiam sejenak, matanya menatap jauh ke dalam mata sang pria tua. "Aku ingin menemukan jalan yang benar. Jalan yang bukan hanya untuk kekuatan, tapi untuk hidup dengan damai," jawab Rangga, suaranya penuh penyesalan. Sang pria tersenyum,
lalu mengangguk pelan. Maka kamu sudah berada di tempat yang tepat. Perjalananmu baru dimulai. Tapi ingat, bukan hanya tubuh yang harus dilatih, melainkan hatimu, ujar pria itu bijaksana. Dengan kata-kata itu, Rangga merasa ada sesuatu yang membuka hatinya. Ia tahu, ia telah menemukan jalan pulang. Meskipun perjalanan itu berat, namun setidaknya ia kini memiliki arah yang jelas, bukan untuk kembali ke masa lalu yang kelam, tetapi untuk mengukir masa depan yang lebih baik, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang ia tinggalkan. Jalan itu panjang, penuh tantangan, tetapi setidaknya ia tahu, ia tidak lagi sendirian. Hari-hari di lembah itu berlangsung lambat, penuh dengan ritme kehidupan yang berbeda dari apa yang pernah Rangga kenal. Di sana, tidak ada pertempuran, tidak ada amarah yang membakar. Hanya ada keheningan dan alam yang mengajarkan tentang ketenangan. Sang pria tua, yang memperkenalkan dirinya sebagai Ki Hendra, tidak pernah memberikan jawaban langsung. Sebaliknya, ia mengajarkan Rangga melalui pengalaman, membiarkan alam dan waktu yang berbicara. Tiap hari dimulai dengan latihan fisik yang berat, bukan untuk mengasah kekuatan, melainkan untuk mengendalikan tubuh dan pikiran. Kadang, Ki Hendra membawanya ke sungai untuk berlatih berendam, kadang mereka berjalan jauh ke gunung hanya untuk duduk diam dan merasakan angin. Mengendalikan diri adalah kunci untuk mengendalikan dunia, kata Ki Hendra suatu ketika. Rangga merasa kesulitan pada awalnya. Setiap gerakan yang biasa ia lakukan dengan penuh kekuatan kini terasa seolah sia-sia. Ia merasa seperti anak yang baru belajar berjalan, terjatuh, bangkit, dan terjatuh lagi. Setiap pagi ia merasakan tubuhnya lelah, setiap malam ia merasa frustrasi. Kenapa ini tidak berjalan cepat? Mengapa aku harus melalui semua ini? Keluhnya pada suatu malam, ketika Ki Hendra duduk di sebelahnya di bawah langit penuh bintang. Ki Hendra tersenyum lembut dan menjawab, "Sabar, anak muda. Setiap perjalanan ada waktunya, dan waktu akan mengajarkanmu hal yang lebih berharga daripada sekadar kekuatan." Di sisi lain, kehidupan Wira mulai memasuki fase yang lebih sunyi. Meski banyak orang datang menjenguknya, dan meski ia tetap menjadi penjaga pasar, ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Rasa sakit dari pertarungan yang lalu masih membekas, dan meskipun tubuhnya telah pulih, ada bagian dari jiwanya yang tak akan pernah sembuh. Setiap kali ia duduk di beranda rumah sakit, matanya selalu melayang jauh, seolah mencari seseorang yang sudah lama pergi. Rangga, sahabatnya, yang kini entah ada di mana. Ia tidak tahu apakah Rangga akan kembali. Tapi yang ia tahu, hidupnya kini berbeda. Ia telah memberi semuanya, baik dalam pertempuran, maupun dalam penyerahan diri. Satu sore, saat Wira sedang berjalan di pasar, ia melihat seorang anak muda yang berjualan buah, tampak baru pertama kali menjejakkan kaki di pasar itu. Wira menghampirinya dan memberi sedikit nasihat, "Jangan cepat-cepat untuk mencari untung. Jadikan setiap langkahmu berarti. Kehidupan bukan hanya tentang apa yang bisa kita raih, tapi tentang siapa kita ketika sampai pada tujuan itu." Anak muda itu tersenyum, dan Wira melihat seberkas harapan dalam matanya, sama seperti harapan yang dulu ia miliki. Sejenak, Wira merasa tenang. Kehidupan ini, meskipun penuh perjuangan, masih memberi kesempatan bagi mereka yang mau belajar. Di lembah, Rangga mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ki Hendra mengajaknya untuk mengamati alam lebih dalam, mengajarinya untuk melihat bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati. Kekuatan sejati bukanlah yang bisa dilihat orang, Rangga, tapi yang ada di dalam dirimu. Ketika kamu bisa melihat dunia dengan hati yang murni, kekuatanmu akan muncul sendiri. Ki Hendra tidak pernah mengajari Rangga teknik bertarung yang langsung mengarah pada kekuatan luar biasa. Sebaliknya, ia mengajarkan Rangga untuk menumbuhkan kedamaian dalam diri, sebuah kedamaian yang bisa menenangkan badai apapun. Suatu hari, saat Rangga sedang berlatih di tepi sungai, sebuah perasaan aneh datang menyelimutinya. Sebuah panggilan dari jauh, suara yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu. Wira, ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa bahwa sahabatnya itu membutuhkan sesuatu, mungkin sebuah penutupan, atau mungkin sebuah pertemuan. Tanpa berpikir panjang, Rangga memutuskan untuk meninggalkan lembah itu. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Ki Hendra, tapi aku rasa sudah saatnya aku kembali." Ki Hendra hanya mengangguk dan berkata, "Jalanmu belum selesai, Rangga. Tapi setiap langkah menuju pulang adalah bagian dari perjalanan itu." Rangga berjalan meninggalkan lembah dengan hati yang lebih ringan, namun penuh dengan pertanyaan.
Bagaimana ia bisa bertemu dengan Wira? Apakah masih ada ruang untuk persahabatan mereka setelah pertempuran yang memisahkan mereka? Rangga tidak tahu jawabannya, tapi ia merasa bahwa apapun yang terjadi nanti, ia telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Dalam perjalanan pulangnya, angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang basah, seakan mengingatkannya akan semua yang telah ia lalui. Wira, di sisi lain, duduk di beranda dengan tatapan kosong. Namun, ada sesuatu yang mengendap di dalam hatinya, sesuatu yang memberi rasa damai. Di bawah langit yang sama, mereka berdua melangkah menuju takdir yang belum pasti. Wira tidak tahu bahwa sahabatnya, yang dulu ia hadapi dalam pertarungan hebat, kini sedang menuju tempat yang sama, tempat di mana pertemuan mereka bukan lagi tentang pertempuran, tapi tentang pengampunan dan kebersamaan. Langit senja mulai memerah saat Rangga akhirnya tiba di pasar yang dulu menjadi saksi bisu pertempurannya dengan Wira. Hatinya berdebar, jantungnya berdenyut keras di setiap langkah yang ia ambil. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa banyak kenangan yang kembali berputar dalam benaknya. Pasar ini, tempat yang dulu ia sebut rumah bagi kekerasan dan pertempuran, sekarang terasa berbeda. Di antara keramaian itu, Rangga mencari Wira, sahabat lamanya, yang kini telah menjadi sosok yang berbeda. Apakah mereka bisa bertemu sebagai teman, ataukah pertemuan ini akan berakhir dengan pertarungan sekali lagi? Di antara kerumunan orang yang sibuk berdagang dan bertransaksi, Rangga melihat sosok Wira berdiri di depan sebuah kios buah. Wira tampak lebih tua, lebih tenang, namun ada kesedihan yang jelas terlihat di matanya. Ia tidak lagi mengenakan pakaian preman yang dulu selalu dikenalnya. Kini, Wira hanya mengenakan pakaian sederhana seorang pedagang, dengan wajah yang tampak lelah namun penuh kebijaksanaan. Rangga berdiri beberapa langkah jauh darinya, memandangi sosok itu sejenak. Wira sepertinya merasakan kehadiran Rangga, karena tanpa menoleh, ia berkata dengan suara pelan, "Kau datang juga." Suasana tiba-tiba menjadi hening. Di antara keramaian pasar yang tak henti, keduanya berdiri diam, memandang satu sama lain. Rangga merasakan beban yang berat di dadanya, seperti ada sesuatu yang menghalangi suaranya untuk keluar. Aku tak tahu harus mulai dari mana, Wira," ujar Rangga akhirnya, suaranya terdengar serak. Wira menghela napas panjang, kemudian berjalan mendekat, dan tanpa berkata apa-apa, ia mengulurkan tangannya. Tangan ini tak hanya untuk melawan, Rangga, tapi untuk saling memberi kesempatan. Rangga menatap tangan itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kehangatan yang datang bukan dari kekuatan, tapi dari kebersamaan. Rangga meraih tangan Wira, dan untuk sesaat, dunia terasa berhenti berputar. Mereka tidak perlu kata-kata, tidak perlu penjelasan. Mereka berdua tahu bahwa pertemuan ini adalah momen yang sudah lama dinantikan, momen yang lebih besar dari sekadar balas dendam atau pertarungan ego. Ini adalah saat di mana dua jiwa yang terluka akhirnya menemukan jalan untuk sembuh. "Aku sudah lama menunggu ini, Rangga," kata Wira dengan suara berat, matanya berbinar namun penuh kesedihan. "Waktu yang telah kita habiskan dalam pertempuran, dalam kebencian, telah mencuri banyak hal dari kita." Rangga menunduk, menyesali setiap keputusan yang telah ia buat di masa lalu. "Aku tahu, Wira, aku telah melukai banyak orang, termasuk dirimu. Aku tidak tahu mengapa aku menjadi seperti itu. Tetapi aku juga tidak tahu harus bagaimana untuk memperbaiki semuanya." Wira tersenyum kecil, senyuman yang penuh pengertian. Perbaikan bukan hanya tentang memperbaiki apa yang telah rusak. Terkadang, perbaikan datang dari belajar menerima, dan berjalan maju tanpa membawa beban masa lalu, jawab Wira dengan bijaksana. Keduanya berjalan bersama menyusuri jalan pasar yang sibuk, meninggalkan kegaduhan di belakang mereka. Tidak ada lagi saling curiga, tidak ada lagi rasa dendam. Hanya ada dua pria yang kini sedang belajar untuk memahami makna hidup yang lebih dalam. Rangga merasa ringan, seperti batu besar yang selama ini mengganjal di hatinya telah terangkat. Wira, meskipun tubuhnya masih lemah, merasa sesuatu yang sama. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi ia tahu bahwa mereka telah menempuh perjalanan yang panjang untuk sampai pada titik ini, pertemuan yang bukan hanya tentang rekonsiliasi, tetapi juga tentang penemuan diri. Di ujung jalan, mereka berhenti sejenak. Wira memandang Rangga dengan tatapan yang penuh arti. "Aku tidak tahu kemana jalan ini akan membawa kita, tapi yang pasti, kita tidak perlu berjalan sendirian lagi." Rangga mengangguk,
merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada hanya sekadar persahabatan yang telah terjalin kembali. Ini adalah titik balik dalam hidup mereka, sebuah kesempatan untuk memulai yang baru. Dalam diam, keduanya tahu bahwa meskipun jalan ke depan penuh ketidakpastian, mereka tidak akan lagi berjalan sebagai musuh, tetapi sebagai saudara. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Rangga dan Wira berjalan beriringan, meninggalkan masa lalu mereka yang penuh darah dan air mata. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, keduanya merasa bahwa hidup ini masih memiliki harapan. Mereka tidak tahu apa yang akan datang, apakah akan ada ujian lagi, ataukah mereka akan terus melangkah menuju kedamaian. Namun, yang pasti, perjalanan mereka baru saja dimulai. Sejak pertemuan mereka yang penuh emosi di pasar, Rangga dan Wira kembali ke kehidupan yang penuh ketidakpastian. Namun, ada satu hal yang mereka tahu dengan pasti, mereka tidak lagi berjalan sendiri. Langkah mereka beriringan, meskipun dunia di luar sana tetap penuh dengan ancaman dan kekerasan. Di bawah langit yang sama, mereka mulai merajut kembali hidup yang sempat hancur, berusaha menata diri dan hati mereka yang telah lama terluka. Wira mulai kembali berdagang, namun kali ini, di balik kesederhanaan hidupnya, ia merasakan kedamaian yang dulu tidak pernah ia temui. Rangga, di sisi lain, berusaha mencari makna baru dalam hidupnya, jauh dari jalan kekerasan yang dulu selalu ia pilih. Namun, takdir tampaknya tidak semudah itu. Satu malam, saat mereka sedang duduk di warung makan sederhana, sebuah suara keras memecah kesunyian. Seorang pria besar dengan tato mencuat di wajahnya memasuki warung itu. Dia melihat Rangga dan Wira dengan tatapan tajam. "Kalian berdua, aku tahu siapa kalian. Kalau kalian pikir kalian bisa lari dari masa lalu, kalian salah." Suara pria itu penuh ancaman, dan tidak ada keraguan di dalamnya bahwa ia datang dengan niat buruk. Wira berdiri, matanya tajam menatap pria itu. "Kami tidak mencari masalah. Jika kau datang dengan niat buruk, lebih baik pergi sekarang juga," jawabnya dengan tegas, namun suaranya tetap terkendali. Rangga melihat situasi ini dengan hati-hati. Dia tahu, meskipun hidupnya kini lebih tenang, masih ada banyak orang di luar sana yang tidak bisa menerima perubahan yang telah ia buat. Wira, yang dulu dipenuhi kemarahan dan kebencian, kini menjadi simbol kedamaian yang tidak bisa diterima oleh banyak pihak. Dan Rangga, meskipun ia berusaha meninggalkan masa lalu, tetap saja bayang-bayang itu mengejarnya. Pria besar itu mendekat dengan langkah pasti, matanya menyala penuh amarah. "Kalian berdua sudah menghinaku, dan sekarang saatnya untuk membayar. Tidak ada yang bisa lari dari takdir," katanya, sambil melepaskan pukulan ke arah Wira. Dengan kecepatan luar biasa, Wira menghindar dan membalas serangan itu dengan gerakan yang lebih halus, bukan kekuatan fisik yang ia keluarkan, tapi lebih kepada keseimbangan dan ketenangan yang ia pelajari selama ini. Pukulan Wira mengenai dada pria itu, membuatnya mundur beberapa langkah. Rangga menyaksikan kejadian ini dengan tatapan takjub. Ia melihat bagaimana Wira, yang dulu selalu mengandalkan kekuatan fisik dan kebrutalan, kini menggunakan ketenangan untuk menghadapi lawannya. Ini adalah perubahan yang besar, sebuah simbol bahwa Wira telah benar-benar meninggalkan jalan yang dulu. Rangga tahu, meskipun mereka berdua berusaha menjalani hidup yang lebih baik, mereka tetap tidak bisa melarikan diri dari takdir yang sudah tertulis. Masa lalu mereka masih menyimpan banyak musuh yang belum reda, dan hidup yang damai yang mereka impikan harus menghadapi kenyataan bahwa dunia ini tidak selalu menerima perubahan dengan mudah. Pria besar itu terhuyung mundur, namun dia tidak menyerah begitu saja. "Kalian memang tidak mudah dihancurkan, tapi takdir sudah menentukan. Kalau kalian berpikir bisa berjalan bebas, kalian salah besar," katanya dengan suara berat. Wira menatapnya dengan penuh kesabaran. "Takdir tidak akan menulis cerita hidup kami lagi. Kami yang akan menulisnya," jawabnya, dengan suara yang dalam namun penuh keyakinan. Rangga melangkah maju, mendekati pria itu dengan tenang. Ia tahu, inilah saatnya untuk mengakhiri masalah yang terus menghantui mereka. "Kami tidak akan lari, dan kami tidak akan tunduk pada takdir yang sudah diatur oleh orang lain. Kami akan menempuh jalan kami sendiri," kata Rangga, suaranya penuh keteguhan. Namun, sebelum pertarungan bisa terjadi lebih lanjut, suara berat Ki Hendra terdengar dari belakang mereka. "Cukup," katanya, langkahnya menegaskan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Pria besar itu terkejut melihat sosok Ki Hendra yang tiba-tiba muncul.
Ki Hendra mengarahkan pandangannya pada pria itu. Takdir yang kalian bicarakan hanyalah ilusi. Setiap orang memiliki pilihan untuk mengubahnya, termasuk kalian berdua. Jangan biarkan kebencianmu mengendalikan hidupmu. Pria itu tampak ragu, tetapi setelah beberapa detik, ia mundur dan pergi begitu saja, tidak ada lagi ancaman yang terdengar. Setelah kejadian itu, Rangga dan Wira berdiri dalam diam. Mereka tahu bahwa meskipun satu ancaman telah berlalu, masih banyak yang harus mereka hadapi. Namun, untuk pertama kalinya, mereka merasa lebih siap. Dengan Ki Hendra yang kini berada di sisi mereka, mereka tahu bahwa jalan mereka masih panjang, tetapi mereka tidak akan lagi berjalan sendirian. Keputusan untuk meninggalkan masa lalu, untuk meraih kedamaian, bukanlah hal yang mudah. Tapi mereka sudah membuat langkah pertama. Takdir mungkin masih menghantui, tetapi sekarang mereka tahu, mereka yang akan menentukan akhir dari cerita ini. Malam itu, angin berhembus kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Rangga dan Wira duduk bersama di warung kecil yang mereka singgahi setiap malam. Meski kedamaian yang mereka rasakan jauh lebih besar daripada sebelumnya, ada ketegangan yang menggantung di udara. Kejadian yang baru saja mereka alami dengan pria besar itu bukanlah akhir, melainkan sebuah peringatan. Takdir memang tidak bisa dihindari, dan mereka tahu mereka harus siap menghadapi ujian yang lebih besar. Namun, Rangga masih merasakan kekhawatiran yang membelit hatinya. "Wira, aku merasa ini belum berakhir," ujar Rangga dengan suara berat, matanya menatap jauh keluar jendela, mencari petunjuk dari langit malam yang gelap. Wira memandang sahabatnya itu dengan tatapan tenang. "Aku tahu, kita hanya belum tahu seberapa dalam takdir ini akan membawa kita," jawab Wira pelan. "Namun, satu hal yang aku tahu, Rangga, kita tidak bisa terus lari. Kita harus menghadapinya dengan kepala tegak." Wira, meskipun telah mengalami perubahan besar dalam hidupnya, tetap merasa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya, yang berusaha menariknya kembali ke jalan gelap. Tetapi ia sudah berjanji pada dirinya sendiri, dan pada Rangga, bahwa mereka tidak akan jatuh lagi ke dalam jurang itu. Ketika malam semakin larut, sebuah suara keras terdengar dari luar, disusul oleh derap langkah kaki yang mendekat. Rangga dan Wira berdiri bersiap, saling bertukar pandang. Suasana ini terasa lebih mencekam daripada sebelumnya, dan meskipun mereka tidak menginginkan pertarungan, mereka tahu tak ada pilihan lain. Pintu warung terbuka, dan sosok yang mereka kenal dengan baik muncul. Ki Hendra, yang kini menjadi teman sejati mereka, melangkah masuk dengan wajah serius. "Aku tahu kalian merasa ketegangan ini, dan itu bukan tanpa alasan. Musuh yang lebih besar sedang datang," katanya dengan suara berat. Rangga dan Wira saling berpandangan. "Siapa yang datang, Ki?" tanya Rangga, suaranya terdengar penuh kekhawatiran. Ki Hendra menatap mereka berdua, lalu berkata, "Ini bukan hanya tentang kalian berdua. Ada kekuatan yang lebih besar yang mencoba meruntuhkan semua yang telah kalian bangun. Pimpinan dari kelompok yang kalian hadapi, pria besar tadi, dia bukan orang sembarangan. Dia adalah salah satu anak buah dari seorang bos besar yang memiliki pengaruh luar biasa di daerah ini. Dan dia sudah mempersiapkan serangan besar." Wira menggertakkan giginya, matanya mulai menyala penuh amarah. "Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan apa yang kami bangun. Kami sudah cukup menderita," katanya dengan tegas. Rangga menepuk bahu sahabatnya. "Kita tahu apa yang harus dilakukan, Wira. Kita tidak akan lagi menjadi korban. Kita akan berjuang sampai akhir. Tetapi, kita harus siap. Ini adalah ujian terakhir kita." Malam itu, mereka berdua berjalan menuju markas Ki Hendra, sebuah tempat yang tersembunyi di dalam hutan. Di sana, mereka mempersiapkan segala sesuatu yang mereka perlukan. Ki Hendra mengajarkan mereka beberapa teknik baru untuk menghadapi lawan yang lebih kuat, termasuk cara untuk menenangkan pikiran dan memperkuat tubuh agar lebih siap bertarung. Rangga merasa dirinya semakin siap, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan sekadar pertempuran fisik, melainkan pertempuran batin yang jauh lebih berat. Tepat tengah malam, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini, tidak hanya satu orang, tetapi banyak. Seseorang memimpin kelompok besar itu, dan ketika sosok itu muncul dari kegelapan, Wira mengenalinya. "Ternyata, dia," gumam Wira, matanya menyipit tajam. Sosok itu adalah mantan pemimpin kelompok yang pernah dihancurkan oleh Wira dan Rangga, seorang pria yang dikenal dengan nama Besi Hitam.
Pria itu memiliki ilmu yang sangat mematikan dan kekuatan yang luar biasa. Kini, dia datang bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi untuk merebut kembali wilayah yang pernah mereka kuasai. Wira dan Rangga berdiri tegak, siap menghadapi musuh besar mereka yang sudah menunggu dengan senyuman penuh kebencian. Meskipun hati mereka dipenuhi keraguan, mereka tahu satu hal, pertarungan ini adalah ujian terakhir mereka. Jika mereka berhasil bertahan, maka takdir mereka akan berubah selamanya. Namun, jika mereka gagal, mereka akan kembali jatuh ke dalam jurang kegelapan yang sudah lama mereka tinggalkan. Dengan tekad yang bulat, mereka melangkah maju, siap menghadapi apapun yang datang. Angin malam terasa semakin dingin, membawa hawa yang mencekam ke dalam hati Rangga dan Wira. Di hadapan mereka, sosok besi hitam dan kelompoknya berdiri dengan tatapan penuh kebencian. Suasana hening sesaat, hanya suara langkah kaki yang terdengar semakin mendekat. Wira dan Rangga tahu, saat ini adalah ujian yang menentukan. Mereka bukan hanya berjuang untuk hidup mereka, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Mereka sudah menempuh jalan yang penuh darah dan air mata, dan malam ini akan menjadi penentu apakah semua itu akan sia-sia atau membuahkan hasil. Besi hitam mengangkat tangan, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bersiap. Kalian pikir kalian bisa lari dari masa lalu? Takdir kalian sudah ditentukan. Kali ini, kalian tidak akan bisa menghindar, katanya dengan suara serak, penuh kebencian. Wira mengatupkan giginya, menahan amarah yang mulai membara. Takdir kami yang menentukan takdir kami sendiri, jawabnya dengan suara yang mantap, meski hatinya bergetar. Rangga, yang berdiri di samping Wira, merasakan ketegangan itu. Mereka tahu bahwa pertarungan ini akan sangat berat, tapi mereka tidak bisa mundur. Tanpa peringatan, besi hitam melompat ke arah Wira, mengayunkan tinjunya yang besar dan keras. Wira menghindar dengan gesit, namun tubuhnya terasa sedikit terhuyung akibat kekuatan serangan itu. Hati-hati, Wira, teriak Rangga, sementara dia sendiri bersiap menghadapi dua orang anak buah besi hitam yang bergerak cepat ke arahnya. Rangga mengeluarkan jurus bandrongnya, tubuhnya melesat dengan kelincahan yang luar biasa. Pukulan pertama lawan terhalang oleh telapak tangannya, dan dengan cepat, ia membalas dengan serangan yang memukul tengkuk lawannya. Di sisi lain, Wira berjuang melawan besi hitam, yang kini memaksakan serangan demi serangan dengan tenaga yang tak terhingga. Setiap pukulan besi hitam terdengar seperti dentuman petir yang menghantam bumi. Wira merasa tubuhnya mulai lelah, namun ia tidak bisa mundur. Ia harus bertahan. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, Wira. Kau sudah terlalu lama menjadi anak buah yang takut, ujar besi hitam dengan senyuman penuh kebencian. Wira mengatupkan giginya, tidak membiarkan kata-kata itu menggoyahkan tekadnya. Aku bukan anak buah siapapun lagi. Aku berdiri di sini dengan keputusan sendiri, jawab Wira dengan suara penuh semangat. Dengan penuh kesabaran, Wira mulai membaca gerakan besi hitam. Ia tahu, kekuatan fisik lawannya memang luar biasa, namun Wira memiliki sesuatu yang lebih. Ia mengandalkan ketenangan dan kecermatan dalam setiap gerakan. Dengan sekali ayunan, Wira menghindar dari serangan besi hitam dan dengan gerakan cepat, memukul bagian perutnya. Tubuh besi hitam terhuyung mundur, namun ia segera bangkit dengan amarah yang meluap. Kau pikir itu cukup untuk mengalahkanku? Teriak besi hitam, matanya berkilat penuh kebencian. Sementara itu, Rangga terus berusaha menahan serangan anak buah besi hitam yang semakin banyak. Ia merasakan kekuatan fisiknya mulai terkuras. Namun, ia tidak akan membiarkan Wira berjuang sendirian. Aku tidak akan membiarkanmu menang, besi hitam. Teriak Rangga, mengarahkan serangannya dengan penuh kekuatan. Ia mengalirkan energi bandrongnya ke seluruh tubuh, memperkuat pukulan dan tendangan yang diberikan. Satu persatu anak buah besi hitam terjatuh di bawah serangannya yang tak terduga. Di tengah pertempuran, Ki Hendra muncul di sisi mereka. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi, namun aura yang mengelilinginya menunjukkan bahwa ia siap membantu mereka. Dengan kecepatan luar biasa, Ki Hendra bergerak mengatasi beberapa musuh sekaligus. Bergabunglah, kita tidak bisa menang sendirian, teriak Ki Hendra kepada Rangga dan Wira. Mereka berdua mengangguk, merasa lebih kuat dengan kehadiran Ki Hendra yang telah memberi mereka banyak pelajaran. Dengan kekuatan 3 orang, mereka mulai mengubah jalannya pertarungan. Namun, besi hitam masih belum menyerah. Meski tubuhnya penuh luka, ia semakin beringas.
Kalian tidak akan bisa menghentikan takdir yang sudah digariskan untuk kalian. Teriak besi hitam, mengeluarkan jurus terakhirnya yang sangat berbahaya. Tanpa ragu, Wira dan Rangga memusatkan perhatian mereka. Mereka tahu, ini adalah momen yang menentukan. Dengan satu serangan gabungan yang sangat kuat, Rangga dan Wira berhasil mengalahkan besi hitam dan anak buahnya. Tetapi, tubuh mereka juga terasa sangat lelah. Kita menang, Wira, ujar Rangga, nafasnya terengah-engah. Wira hanya mengangguk, tubuhnya goyah, namun hatinya merasa lega. Saat ketegangan mereda, mereka berdiri di tengah kegelapan yang mulai pudar, menyadari bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Mereka masih harus berjuang melawan masa lalu yang selalu mengejar, melawan takdir yang tidak pernah benar-benar bisa mereka hindari. Namun, satu hal yang mereka tahu sekarang adalah bahwa mereka tidak lagi sendiri. Takdir memang bisa menakutkan, tetapi mereka yang akan menentukan bagaimana cerita ini berakhir. Pagi hari datang dengan tenang, namun suasana hati Rangga dan Wira jauh dari damai. Meski mereka berhasil mengalahkan besi hitam dan kelompoknya, rasa lelah dan luka di tubuh mereka semakin mendalam. Tubuh mereka dipenuhi rasa sakit, tetapi yang lebih menyakitkan adalah rasa penyesalan yang perlahan tumbuh di dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa meskipun kemenangan ini terasa manis, itu hanyalah awal dari pertempuran yang jauh lebih besar. Tidak ada kemenangan yang gratis, dan mereka segera menyadari bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ki Hendra, yang sejak awal berada di pihak mereka, kini berdiri di samping mereka, memberikan perhatian penuh terhadap luka-luka yang mereka alami. Kalian telah melakukan yang terbaik, tetapi pertarungan ini belum berakhir, katanya dengan suara yang penuh arti. Musuh yang sesungguhnya bukan hanya orang-orang seperti besi hitam, melainkan kekuatan besar yang lebih tersembunyi. Kalian harus siap menghadapi ancaman yang jauh lebih mengerikan. Rangga dan Wira saling bertukar pandang. Meski lelah, mereka tahu mereka tidak bisa mundur sekarang. Rangga, dengan wajah yang penuh beban, mengangguk. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Ki? Tanyanya. Ki Hendra menarik napas panjang, matanya berkilat. Penuh pemikiran. Kalian harus melawan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih bijaksana dalam memilih jalan yang benar. Rangga dan Wira merasa hati mereka dipenuhi kebingungan. Jalan yang benar itu seperti apa? Mereka telah melalui banyak hal, tetapi apakah mereka benar-benar tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan, menghentikan percakapan mereka. Rangga dan Wira segera menyiapkan diri, namun mereka tidak melihat siapapun di balik pepohonan. Namun, begitu sosok itu keluar dari bayang-bayang, mereka langsung mengenali pria itu. Seorang lelaki tua, dengan rambut putih yang panjang, mengenakan jubah hitam yang tertutup debu. Kalian datang jauh-jauh ke sini untuk menghindari takdir, tetapi takdir selalu menemukan jalan, katanya dengan suara serak. Aku datang untuk memberikan pilihan terakhir kepada kalian. Wira menatapnya dengan penuh curiga. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Tanyanya dengan suara yang tegas. Pria tua itu tersenyum samar, matanya yang tajam memperhatikan setiap gerakan Wira dan Rangga. Aku adalah bagian dari masa lalu kalian. Aku adalah sosok yang dulu membawa kalian ke jalan ini, jawabnya perlahan. Namun, kini, aku datang untuk menunjukkan kepada kalian sebuah jalan yang lebih gelap, namun juga lebih cepat. Kalian bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar, tapi ada harga yang harus dibayar. Rangga merasakan sesuatu yang mengerikan dalam kata-kata pria itu. Kekuatan yang lebih besar, tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu dan waspada. Pria itu mengangguk pelan. Ya, kekuatan yang bisa membuat kalian tidak terkalahkan, tetapi juga akan membuat kalian kehilangan jiwa kalian. Pilihan ada di tangan kalian. Kalian bisa memilih untuk terus berjuang dengan cara kalian, atau kalian bisa memilih jalan ini, yang akan mengubah segalanya dalam sekejap. Suasana semakin mencekam, dan Rangga serta Wira merasa hati mereka tertarik antara pilihan yang menggiurkan namun berbahaya itu. Dalam diam, Rangga dan Wira saling memandang. Mereka tahu bahwa apapun yang mereka pilih, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Tapi di satu sisi, mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kekuatan yang lebih besar bisa memberi mereka kesempatan untuk melawan musuh yang lebih berbahaya, yang kini mengintai dari balik bayang-bayang. Namun, di sisi lain, mereka tidak bisa menutup mata terhadap harga yang harus mereka bayar. Jiwa mereka, identitas mereka,
akan menjadi taruhan dalam pilihan ini. Keputusan yang mereka buat hari ini akan menentukan masa depan mereka, dan mungkin, masa depan banyak orang. Akhirnya, Wira mengangkat wajahnya, matanya yang penuh kebimbangan berubah menjadi tekad. Kita tidak bisa memilih jalan yang mudah, katanya dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Kita telah melewati begitu banyak penderitaan untuk sampai ke titik ini, dan kita tidak akan menyerah sekarang. Jika kita harus melawan dengan kekuatan sejati, kita akan melakukannya dengan cara kita, bukan dengan cara yang diberikan orang lain. Rangga menatap sahabatnya dengan rasa bangga yang mendalam. Kita memilih jalan kita sendiri, Wira. Tidak ada yang bisa memaksakan pilihan pada kita. Kita akan berjuang, tanpa mengorbankan apapun yang masih tersisa dalam diri kita. Pria tua itu hanya mengangguk pelan, matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Baiklah, kalau begitu, pilihan kalian sudah dibuat. Ingat, jalan yang kalian pilih tidak akan mudah, tetapi itu adalah satu-satunya jalan yang akan membawa kalian ke tujuan yang sebenarnya. Keputusan sudah diambil, dan sekarang, kalian harus siap untuk menghadapi apapun yang datang. Malam semakin gelap, namun cahaya rembulan yang redup hanya menambah kesan mencekam di hutan yang terletak di pinggir desa itu. Rangga dan Wira tidak bisa tidur. Keputusan yang mereka buat seolah menghantui setiap langkah mereka. Kekuatan yang mereka pilih, meski penuh harapan, terasa semakin berat dengan setiap detik yang berlalu. Wira terbaring di atas batu besar, matanya terpejam, berusaha menenangkan pikirannya. Namun, dalam gelap itu, bayangan pria tua yang menawarkan kekuatan besar terus menghantuinya. Kekuatan yang bisa menghancurkan dan memperkuat, namun juga bisa menghilangkan segala yang mereka miliki. Rangga duduk di samping Wira, memandang ke langit yang tertutup awan hitam. Apa yang kita lakukan ini, Wira? Apa kita sudah benar? Tanyanya dengan suara penuh kebimbangan. Wira tidak langsung menjawab, matanya masih terpejam, berusaha menenangkan hati yang bergejolak. Kita tidak punya pilihan, Rangga. Jika kita tidak melawan dengan kekuatan ini, kita akan terus kalah. Musuh yang kita hadapi bukanlah orang biasa, dan kita bukan lagi anak-anak yang bisa dipermainkan. Meskipun kata-kata itu terdengar penuh keyakinan, Wira sendiri merasakan rasa takut yang semakin membesar. Namun, pada saat itu, Ki Hendra muncul, wajahnya serius namun tidak terlalu terkejut dengan keputusan mereka. Kalian telah memilih jalan yang penuh bahaya, kata Ki Hendra sambil duduk di dekat mereka. Namun, ingat, kekuatan besar itu tidak datang tanpa harga. Kalian akan kehilangan banyak lebih dari yang kalian kira. Kekuatan itu tidak hanya mempengaruhi tubuh, tetapi juga pikiran dan jiwa. Kalian akan mulai melihat dunia ini dengan cara yang berbeda, dan itu bisa membuat kalian kehilangan arah. Rangga menatap Ki Hendra dengan penuh harapan. Kami sudah siap, Ki. Kami tidak bisa lagi mundur. Kalau itu yang harus kami bayar untuk mengalahkan musuh ini, maka biarlah. Tapi, kami butuh petunjuk. Kami butuh jalan agar kekuatan itu tidak mengendalikan kami. Ki Hendra menghela napas panjang, melihat ke dalam mata mereka dengan intens. Kekuatan yang kalian pilih memang bisa memberi kalian banyak keunggulan. Namun, jangan pernah lupa, kalian juga harus tetap menjaga hati. Kekuatan sejati bukan hanya terletak pada tubuh atau kekuatan fisik, tetapi pada kemampuan untuk tetap manusia, tidak terjerumus ke dalam kegelapan yang bisa menguasai jiwa. Malam itu, Rangga dan Wira berdiskusi panjang dengan Ki Hendra tentang bagaimana mereka bisa memanfaatkan kekuatan tersebut tanpa kehilangan identitas mereka. Sementara mereka berbicara, angin malam berhembus kencang, membawa udara dingin yang semakin mencekam. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat, dan fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Mereka tahu bahwa saatnya sudah dekat. Mereka harus berangkat ke tempat yang ditunjukkan oleh pria tua itu, tempat di mana mereka akan menerima kekuatan yang telah dijanjikan. Namun, semakin dekat mereka pada tempat itu, semakin banyak keraguan yang muncul dalam hati mereka. Pagi itu, setelah berjam-jam menempuh perjalanan, mereka akhirnya tiba di sebuah gua tersembunyi di tengah hutan lebat. Gua itu tampak tidak begitu mencolok, namun aura misterius yang mengelilinginya membuat mereka merasa ada sesuatu yang sangat kuat dan berbahaya di dalamnya. Ini tempatnya, kata Ki Hendra dengan suara pelan. Inilah tempat di mana kalian akan menerima kekuatan tersebut. Tetapi ingat, setelah kalian masuk, tidak ada jalan kembali. Kalian akan berubah selamanya. Rangga dan Wira saling berpandangan.
Mereka sudah berada di ujung perjalanan ini, dan tidak ada jalan lain selain maju. Mereka memasuki gua yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya dari api yang berkobar di beberapa tempat. Di dalamnya, mereka melihat sosok pria tua yang sama yang telah memberi mereka pilihan. "Selamat datang," katanya dengan senyuman penuh misteri. "Kalian telah datang untuk mengklaim kekuatan yang akan mengubah takdir kalian." Tanpa berkata lebih banyak, pria tua itu memberi mereka 2 buah batu hitam yang bersinar samar. "Tempatkan batu ini di hati kalian, dan kekuatan sejati akan mengalir ke dalam tubuh kalian. Ingat, kekuatan ini bisa memberi kalian kemenangan, tetapi juga bisa menghancurkan kalian." Rangga dan Wira saling menatap. Meskipun hati mereka dipenuhi rasa takut, mereka tahu ini adalah pilihan terakhir yang mereka punya. Mereka tidak bisa mundur. Dengan tangan gemetar, mereka menempatkan batu hitam itu di dada mereka. Sebuah aliran panas yang luar biasa langsung mengalir melalui tubuh mereka, membuat mereka terjatuh ke tanah. Mereka merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir melalui tubuh mereka, seolah-olah mereka menjadi satu dengan alam semesta. Namun, pada saat yang sama, mereka merasakan perubahan dalam diri mereka. Sebuah kekosongan yang mengerikan mulai mengisi hati mereka. Mereka tahu, mereka telah memilih jalan yang sangat berbahaya. Kekuatan itu datang begitu tiba-tiba, mengalir deras ke dalam tubuh Rangga dan Wira. Sebuah aliran panas yang terasa membakar, namun juga memberikan sensasi kekuatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Jantung mereka berdetak kencang, dan setiap denyutnya terasa seperti petir yang mengguncang seluruh tubuh. Namun, meskipun kekuatan itu begitu besar, ada sesuatu yang mulai terasa menakutkan dalam diri mereka. Seperti ada sesuatu yang semakin menggerogoti jiwa mereka, menarik mereka lebih jauh ke dalam kegelapan. Semakin lama, mereka merasa semakin sulit untuk menahan pengaruhnya. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya mampu berdiri kembali. Namun, sesuatu telah berubah dalam diri mereka. Mata mereka tampak lebih tajam, lebih penuh dengan kemarahan, dan saat mereka saling menatap, ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Keinginan untuk mengalahkan musuh yang ada di depan mereka kini terasa begitu kuat, namun begitu juga perasaan bahwa mereka mulai kehilangan kontrol atas diri mereka. "Kita tidak bisa berhenti sekarang," kata Wira, suaranya lebih dalam dan penuh dengan tekad. "Musuh kita sudah semakin dekat, dan kita harus bertindak cepat." Ki Hendra yang berdiri di belakang mereka, mengamati dengan cermat perubahan dalam diri Rangga dan Wira. "Kalian telah mendapatkan kekuatan yang luar biasa, tetapi ingat, kekuatan ini bukan hanya untuk menghancurkan musuh. Kekuatan ini akan menguji kalian lebih dari yang kalian bayangkan. Setiap keputusan yang kalian buat sekarang akan menentukan jalan hidup kalian selanjutnya." Kata-kata Ki Hendra seakan mengingatkan mereka kembali pada pilihan yang telah mereka buat. Namun, tidak ada waktu untuk merenung. Mereka sudah berada di ambang pertarungan terakhir. Dengan langkah yang mantap, mereka meninggalkan gua dan menuju medan pertempuran. Angin malam semakin kencang, seolah-olah dunia pun tahu bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Mereka berjalan menuju desa yang terletak di lembah, tempat musuh mereka, kelompok yang dipimpin oleh pria tua yang memberi mereka kekuatan, bersiap untuk menyerang. Rangga dan Wira tidak lagi merasa takut. Kekuatan baru yang mereka terima membuat mereka yakin bahwa mereka bisa mengalahkan siapapun. Namun, mereka tidak tahu bahwa musuh mereka pun sudah siap untuk menghadapi perubahan ini. Saat mereka tiba di desa itu, suasana sudah terasa sangat tegang. Warga desa tampak bersembunyi di dalam rumah mereka, takut dengan apa yang akan terjadi. Di tengah jalan, mereka melihat seorang pria berpakaian hitam, wajahnya tersembunyi di balik topeng. "Aku tahu kalian datang," kata pria itu, suaranya dalam dan penuh misteri. "Kekuatan yang kalian terima sudah membuat kalian berbeda. Tapi ingat, kekuatan ini bukan milik kalian. Itu adalah kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa kalian bayangkan, dan itu akan mengubah kalian selamanya." Rangga dan Wira berdiri tegak, mata mereka penuh dengan tekad. "Kami datang untuk menuntaskan semuanya," kata Rangga, suaranya bergetar karena dorongan kekuatan yang ada dalam dirinya. "Kami akan menghancurkan kalian semua, tidak ada yang bisa menghalangi kami." Pria itu hanya tersenyum. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Kekuatan ini tidak akan membiarkan kalian menang dengan mudah. Kalian akan merasakan pahitnya apa yang kalian pilih." Dengan gerakan cepat, pria itu menghilang dalam bayang-bayang, menyisakan ketegangan yang semakin membara di udara.
Rangga dan Wira saling bertukar pandang, namun kali ini, mereka tidak merasa cemas. Kekuatan yang mereka terima memberi mereka keyakinan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tahu, kali ini adalah pertarungan terakhir. Musuh yang mereka hadapi bukan hanya seseorang yang ingin menguasai dunia, tetapi juga kekuatan yang lebih besar, yang bisa merenggut segala yang mereka miliki. Mereka harus siap untuk segala kemungkinan. Dengan satu tekad yang bulat, mereka melangkah maju, siap menghadapi apapun yang akan datang. Namun, saat mereka melangkah lebih dalam ke desa, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di bawah kaki mereka terasa bergetar, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok yang lebih besar dan lebih menakutkan dari yang pernah mereka bayangkan. Seorang pria raksasa dengan tubuh berotot dan mata yang berkilat dengan kebencian. "Kalian telah memilih jalan yang salah," katanya dengan suara mengguntur. "Sekarang, rasakan akibat dari pilihan kalian." Pertarungan besar yang menentukan nasib mereka, dan dunia, akhirnya dimulai.